Hello Movie Gang, di film kali ini saya akan mereview sebuah film dengan genre drama action Mandarin yang dibintangi aktor papan atas Andy Lau, Tony Leung, Anthony Wong, dan Eric Sang. Film ini mengisahkan tentang konflik dua agen rahasia yang sedang menempati posisi penting di kubu masing-masing. Andy berharap sepenuhnya menjadi polisi karena karir moncernya, sementara Tony khawatir dirinya akan berubah sepenuhnya jika tetap berada dalam lingkaran triad atau gangster. Oke, langsung saja siapkan posisi terbaik Anda seperti biasanya. Enjoy the show. Film diawali adegan di mana Mr. Sam sedang membriefing para anggota barunya. Merasa bisnisnya terganggu dengan kepolisian, Mr. Sam mendaftarkan Andy dan yang lainnya ke Akademi Kepolisian Hong Kong. Sementara itu di pihak kepolisian, Inspektur Wong juga melakukan rekrutmen terhadap siswa Apol bernama Tony. Tony ditugaskan untuk melakukan misi penyamaran ke lingkungan gangster atau mafia di Hong Kong. Tony juga diberitahukan bahwa semua data dia di kepolisian akan dihapus, dan hanya Inspektur Wong lah yang tahu mengenai penyamarannya Tony. Hari-harinya selalu diisi dengan perbuatan kriminal, hingga ia dikenal sebagai seorang residivis. Sementara itu, Andy karir di kepolisiannya semakin moncer dan melesat. Di suatu pertemuannya Tony dengan Inspektur Wong, Tony mengeluhkan misi penyamaran yang tak kunjung selesai, yang di awalnya dikatakan hanya selama 3 tahun malah berlanjut hingga 10 tahun. Tony mengungkapkan keinginannya untuk menjadi polisi normal seperti yang lainnya. Berdasarkan informasi yang didapat dari Tony, Inspektur Wong menyusun strategi penyergapan transaksi narkoba yang dilakukan Mr. Sam dengan bandar narkoba dari Thailand. Andy yang ikut dalam operasi tersebut secara diam-diam membocorkan operasi tersebut kepada Mr. Sam. Andy yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Inspektur Wong sepertinya sudah paham bahwa Inspektur Wong tengah berkomunikasi dengan mata-mata di kelompok Sam dengan menggunakan kode Morse. Kode ini pun ia terjemahkan dengan aplikasi khusus yang tentunya tidak ada di Play Store atau iStore. Dengan cepatnya ia mengirimkan spam SMS ke semua handphone GSM yang berada di sekitar lokasi penyergapan. Dengan kata lain, misi ini pun akhirnya disabotasenya. Suasana pun tiba-tiba hening seketika. Kedua belah pihak saling mencurigai anggotanya masing-masing. Sementara itu di kantor polisi, karena kurangnya alat bukti, Inspektur Wong mempersilahkan Mr. Sam untuk segera pergi. Dalam percakapan mereka, keduanya meyakini ada mata-mata yang disusupkan ke pihaknya. Lanjut, adegan berpindah ke rumah Andy, di mana ia baru saja memborong seperangkat sound system. Di saat bersamaan, Sam memerintahkan Andy untuk menyelidiki siapa mata-mata pihak kepolisian yang disusupkan di kelompoknya. Andy pun meminta data-data anak buah Sam yang hadir dalam aksi penyergapan tadi malam. Diceritakan juga Tony rutin mengikuti bimbingan konseling kepada seorang psikiater. Ya mungkin Tony butuh teman curhat ya gengs. Secara dia itu tidak punya siapa-siapa. Oh ya, pada psikiater ini Tony juga menceritakan bahwa dirinya adalah seorang polisi. Anehnya sang psikiater juga menyatakan hal yang sama, bahwa dirinya adalah seorang polisi. Di tempat yang sudah dijanjikan malam harinya, Sam menyerahkan data-data anak buahnya kepada Andy. Tony yang mengetahui hal itu berusaha mencari informasi siapa sebenarnya mata-mata di kepolisian. Namun sayangnya ia kehilangan jejak saat berusaha mengejar. Esoknya Sam yang memanggil Tony mengatakan akan ada transaksi narkoba dalam waktu dekat. Tapi Sam hanya mengajak wajah-wajah baru pada aksinya. Sementara itu di kantor, Andy mulai memverifikasi data-data anak buah Sam. Namun tidak ada yang terdaftar sebagai seorang polisi.
Lanjut ke adegan yang menggambarkan harmonisnya Andi dengan kekasihnya. Karena nggak ada hal berarti yang bisa kita bahas di sini, kita lanjut saja ke adegan yang berikutnya. Di suatu siang, Keung dan si John sedang ngobrol asik di depan markas besarnya. Adapun yang sedang mereka bicarakan adalah menerka-nerka siapa polisi yang menyamar menjadi anak buah Mr. Sam. Dan menurutnya siapapun yang memperhatikan mereka bisa dipastikan adalah seorang polisi. Tidak berapa lama, Tony yang keluar dari markas mengajak mereka untuk ke tempat pijat. Keung dan John yang sedang jaga pos tentu saja menolaknya. Ya, diceritakan Tony tak sengaja bertemu seorang wanita cantik yang sepertinya adalah mantan kekasihnya. Si mantan ini ternyata sudah memiliki seorang putri. Setelah basa-basi sebentar, Tony pun pergi meninggalkan mereka. Saat Inspektur Wong ingin bertemu dengan Tony, tanpa diduga Andy menyuruh anak buahnya untuk membuntutinya. Hal ini dikarenakan karena Andy ingin mengetahui siapa mata-mata yang hendak ditemui Inspektur Wong. Dan Inspektur Wong terlihat memasuki sebuah gedung. Ya, gedung Pitai Corporation. Sementara anak buah Andy berjaga di luar. Andy kemudian menghubungi Mr. Sam dan mengatakan bahwa mata-mata tersebut saat ini sedang bersama dengan Inspektur Wong di atap gedung Pitai Corps. Namun Andy sendiri belum mengetahui siapa orangnya. Tony mengatakan kepada Inspektur Wong bahwa di kelompoknya sudah mulai saling curiga dan aksinya ini akan semakin membahayakan dirinya. Tiba-tiba saja Keung menelpon Tony dan mengatakan untuk segera meluncur ke gedung Pitai Corps. Karena mata-mata kepolisian yang selama ini menyusupi kelompoknya tengah berada di sana. Andy yang mendapat laporan bahwa anak buah Sam sudah merapat, segera membawa timnya ke TKP. Aksi perburuan pun dimulai. Ngomong-ngomong, kalau kalian menonton secara utuh filmnya, gengs, adegan ini sungguh menegangkan. Kejar-kejaran, kucing-kucingan, tapi nggak ketemu-temu. Inspektur Wong dan Tony pun akhirnya memutuskan untuk pergi berpencar. Tony yang berhasil keluar kembali memasuki gedung melalui pintu utama. Namun tiba-tiba tubuh Inspektur Wong menimpa taksi yang ditumpanginya. Ya, Inspektur Wong baru saja dihabisi oleh sekelompok Sam. Tony yang berhasil melarikan diri bersama Keong tidak berkata apa-apa. Mungkin masih shock ya, gengs. Ya, wajarlah, Inspektur Wong itu kan seperti orang tua sendiri kalau bagi Tony. Apalagi Inspektur Wong adalah satu-satunya orang yang mengetahui dan menyimpan identitas Tony. Keung mengatakan selama dalam penyiksaan, Inspektur Wong tidak juga membocorkan siapa mata-mata yang ia kirim. Karena kehabisan darah akibat luka tembak, akibatnya Keung pun tewas. Di kantor polisi, para inspektur dan komisaris sedang rapat penting membahas mengenai berkas seorang polisi yang bertugas menjadi mata-mata di kelompok Sam. Mereka berencana untuk menarik polisi itu kembali ke kantor. Namun berkas tersebut dikunci menggunakan password yang hanya diketahui oleh Inspektur Wong. Saat memeriksa barang-barang milik Inspektur Wong, Andy berinisiatif menghubungi informan atau mata-mata yang selama ini menyamar di kelompok Sam. Tony dan Andy pun akhirnya membuat kesepakatan. Dini akan mendapatkan identitas kepolisiannya jika mau memberikan informasi transaksi narkoba yang akan dilakukan kelompok Sam. Andy pun membuat skenario yang diliput media bahwa Keung salah satu anak buah Sam yang ditemukan tewas seolah-olah dari kepolisian. Setelah yakin sudah tidak disusupi mata-mata di kelompoknya, akhirnya Sam mengajak Tony ikut dalam proses transaksi narkoba ini. Skenario penangkapan pun dilakukan.
Andy yang sudah tobat dan saat ini berada di pihak kepolisian benar-benar membuktikan kemampuannya dalam menjalankan misi ini. Rupanya Andy sudah gerah dengan Sam yang sudah mulai tidak mempercayainya. Sam yang terdesak mencoba menghubungi Andy. Dan alangkah terkejutnya, ternyata Andy ada di lokasi dan menjadi otak dari aksi penyergapan ini. Singkat cerita, Andy berhasil menjalankan operasinya tersebut dan membunuh Sam. Tony yang sudah datang ke kantor polisi menemui Andy untuk meminta identitas kepolisiannya kembali. Saat Andy sedang memproses hal tersebut, tidak sengaja Tony melihat amplop coklat yang dahulu digunakan untuk mengirimkan semua data anak buah Sam. Tony yang menyadari ternyata Andy selama ini adalah mata-matanya Sam, segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan tentunya Andy yang sadar akan resiko dirinya segera menghapus data-data Tony di kepolisian. Itu artinya Tony tidak memiliki bukti kuat apapun bahwa ia adalah seorang polisi yang sedang melakukan penyamaran. Dalam kegalauannya, Tony menemui dokter psikiaternya. Sang dokter kembali memastikan apakah benar Tony seorang polisi. Tony pun mengiyakannya. Dan dalam adegan ini pun diceritakan Tony memiliki perasaan lebih terhadap sang dokter. Dan begitu juga sebaliknya. Esoknya, Andy mendapati sampel CD rekaman yang juga didengarkan kekasihnya. Yang isinya ternyata adalah salah satu bukti percakapan antara Andy dan Mr. Sam. Mendengar hal itu, kekasih merasa karena selama ini telah dibohongi Andy. Tidak berapa lama, Tony kembali menghubungi Andy dan meminta identitas polisinya dibuka dan dikembalikan seperti semula. Dalam perjalanan menemui Tony, Andy meninggalkan pesan kepada kekasihnya bahwa ia berjanji akan menjadi polisi yang baik dan akan mengembalikan identitasnya Tony, yang ternyata belum dihapusnya, melainkan hanya dipindahkan ke file lain di komputernya. Mereka pun bertemu. Andy mengutarakan niatnya untuk menjadi polisi yang baik. Andy memohon kepada Tony untuk memberikan kesempatan. Andy berjanji akan mengembalikan identitas Tony. Namun Tony menolaknya. Malah justru akan membawa Andy ke pengadilan untuk diadili atas segala pengkhianatannya selama ini. Adegan menjadi dramatis ketika anak buah Andy, sebut saja Roy Guest, tiba di lokasi. Tony pun menyandera Andy untuk dibawa ke kantor polisi. Nas bagi Tony yang akhirnya meregang nyawa ditembak kepalanya. Roy Guest ini ternyata satu angkatan selama pendidikan di Akpol bersama-sama Andy, yang juga disusupkan Sam di kepolisian. Hanya saja Roy Guest kurang mendapat perhatian dari Sam. Tidak mau ada beban hutang persaudaraan atau apalah istilahnya, Andy menembak Roy Guest hingga tewas. 6 bulan kemudian, berkas-berkas Tony di kepolisian diketemukan di arsip milik Kepala Sekolah Akademi Kepolisian. Upacara penghormatan dan pemakaman Tony dilakukan secara militer. Upacara ini juga dihadiri oleh orang-orang terdekat Tony. Dan film pun tamat.